Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini mari kita akan berdoa sebelum kita belajar dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur kepada Bapa di surga, rahmat-Mu, anugerah pertolongan-Mu. Engkau berkenan untuk kami datang kepadamu. Kami mau belajar dengan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, berikan kewahyuan-Mu kepada setiap kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan kembali belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, fokus dalam panggilan. Fokus dalam panggilan. Saya ambil dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Puji Tuhan. Ini adalah statement amanat Tuhan, bahwa setiap kita orang percaya diberi mandat, diberi amanat untuk memberitakan kabar keselamatan, memberitakan kerajaan surga. Sejak awal, diawali dari seorang nabi yang bernama Nabi Yohanes Pembaptis. Yang kedua, diawali oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, bahwa berita kerajaan Allah itu harus diberitakan, bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus mengutus 70 murid untuk memberitakan kerajaan Allah. Di dalam pemberitaan firman Tuhan, di dalam pemberitaan kerajaan Allah itu, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa murid-muridnya harus mendoakan orang yang sakit, sembuhkan orang yang sakit, usir setan-setan. Dan apa yang kamu terima dengan cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma. Dan tidak boleh terpengaruh dengan situasi alam. Apakah itu di dalam pemberitaan itu diterima atau tidak diterima. Murid-murid Yesus itu tidak boleh terpengaruh. Tetap harus fokus dalam panggilan, tetap harus fokus dalam satu tujuan, yaitu yang namanya fokus kepada Tuhan. Seandainya kamu ditolak pun, Alkitab mengatakan, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Jadi murid-murid Yesus diberitahukan sistem cara menghadapi keadaan, situasi, dan kondisi alam. Ketika murid-murid Yesus itu ditolak, ketika murid-murid Yesus itu diterima, tidak ada perlu sesuatu yang harus dibanggakan. Mengapa? Karena ketika murid Yesus itu mau mendengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ketika dia diterima, ya, bukan karena murid itu, tetapi karena Yesus. Ya.
Alkitab mencatat. Ya, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Artinya apa? Bahwa apa yang disampaikan oleh murid Yesus itu adalah firman yang hidup, amanat agung dari Tuhan. Ya, bukan semata karena murid itu pintar, bukan semata karena murid itu hebat, tidak. Tapi karena firman yang berdaulat, firman yang berkuasa di dalam kehidupan orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran itu. Ya, yang kedua dikatakan, dan barang siapa menolak aku, ya, barang siapa menolak kamu, yang menolak aku. Jadi yang ditolak itu bukan murid Yesus, tapi yang ditolak adalah Yesus sendiri. Artinya murid Yesus tidak perlu sakit hati, tidak perlu marah, tidak perlu tersinggung kalau dia ditolak. Karena ditolak bukan dia, tetapi Yesus yang ditolak. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk seorang murid Yesus atau seorang hamba Tuhan sakit hati, marah karena ditolak. Gak ada alasan. Kayak yang ditolak itu Allah sendiri, yang ditolak itu Yesus sendiri, bukan hamba Tuhan itu atau murid Yesus itu. Oleh karena itu setiap orang percaya, setiap orang beriman harus punya satu tujuan yang mutlak, bahwa kita hanya sebagai seorang hamba untuk memberitakan amanat itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan ayat-ayat yang terakhir dikatakan juga, dan barang siapa menolak aku, yang menolak dia yang mengutus aku. Yesus memberikan satu tujuan, fokus kepada Allah satu-satunya. Ketika kita menyampaikan kebenaran Tuhan, ketika kita menyampaikan amanat Tuhan. Di dalam Yesaya dikatakan bahwa Tuhan meneguhkan setiap firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita tetap berfokus kepada panggilan, berfokus kepada tujuan. Tujuan kita yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran Tuhan. Soal diterima atau tidak diterima, tidak usah sakit hati, tidak usah ambil pusing, itu urusan Tuhan dengan orang yang menolak itu. Pastikan Bapak Ibu Saudara kita semua adalah orang-orang yang fokus di dalam melayani Tuhan, dalam memberitakan kebenaran Tuhan tanpa tendensi apapun. Tujuan utama adalah kita menjadi seorang hamba sesuai dengan panggilan Allah untuk kita bisa memberitakan kebenaran Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Allah kita, Allah yang dalam Yesus Kristus, sudah memperjuangkan kita, sudah menyelamatkan kita lewat korbannya di atas kayu salib gunung Golgota. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Dengan segala kerendahan hati Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Izinkan setiap kami Tuhan untuk menjadi orang yang fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada persoalan, bukan fokus kepada masalah. Kami ditolak atau diterima, bagi kami tidak ada masalah. Oleh karena itu Bapa, semua kami percayakan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami satu-satunya, tidak ada Allah lain di muka bumi, di bawah kolong langit ini Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.